Hai Tenuza, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Vivo V-Series dan Xiaomi T-Series adalah line-up smartphone premium mid-range yang populer banget buat para fansnya masing-masing. V-Seriesnya Vivo tuh terkenal sama performa kameranya yang bagus, sementara T-Seriesnya Xiaomi terkenal punya spek dan performa kencang ala flagship killer dengan harga yang pastinya terjangkau. Tapi khusus di seri kali ini, Vivo V30 dan Xiaomi 13T datang ke pasar Indonesia dengan sesuatu yang bikin calon user sulit untuk tidak tergoda sama apa yang dua smartphone ini tawarin. 3 keyword atau 3 kata kunci yang pantas banget buat kasih gambaran kalau dua smartphone ini beneran worth it, value deal, dan bisa kita singkat dengan namanya PPC alias Premium, Performance, dan Kamera. Yuk, mari kita bahas. Let's go. Buat user yang cari smartphone premium mid-range yang desainnya berkelas, build quality mantep, dan layarnya cakep, kedua HP ini tuh tinggal disesuaikan aja sama selera. Cari bodi kurus tinggi langsing enteng, tapi punya baterai gede yang super awet, silakan pilih Vivo V30. Sementara buat yang cari bodi padat berisi, lengkap dengan bonus IP rating 68, stereo speaker, dan juga infrared blaster, pilihannya harus ke Xiaomi 13T. Kebagian layar, kualitas keduanya ini bisa dibilang ya bedanya tipis-tipis aja. Layar AMOLED 1.5K-nya sama-sama punya reproduksi warna yang vivid, tajam, dan terang banget. Kelebihan di V30 bukan cuma karena layarnya melengkung yang udah jadi ciri khasnya Vivo. Di settingan resolusi layar kita bisa pilih antara mau pakai layar resolusi Full HD Plus atau ke 1.5K resolution. Skala kecerahan layar dan kerapatan pixel per pixelnya V30 sedikit lebih baik daripada layar flatnya Xiaomi 13T. Tapi ini nggak berarti ya layarnya V30 lebih oke ya di semua sisi. Xiaomi 13T punya kelebihan tersendiri karena refresh rate-nya support up to 144 Hz dan pastinya punya touch sampling rate yang lebih tinggi di atas kertas daripada V30. Untuk UI yang ditawarin di sini saya mencoba untuk netral aja ya, baik Vantage OS maupun HyperOS, keduanya bisa dibilang ada di level yang sama bagusnya. Even kalau mau dipakai buat user yang baru pertama kali pakai. Mungkin bedanya di sini kalau Vantage OS itu lebih ke main aman ya, dia tuh nggak terlalu berlebihan untuk bisa dioprek sana sini. Makanya UI-nya bisa terasa sedikit lebih ringan dan tentunya bebas sama iklan-iklan tersembunyi. Beda sama Xiaomi HyperOS yang punya lebih banyak potensi untuk bebas dioprak-oprek sesuka hati. Nah, khusus buat Mi fans yang pakai tabletnya Xiaomi, jadi di Xiaomi 13T ini punya fitur interconnectivity device yang bisa melakukan full mirroring access control dari smartphone ke tablet Xiaomi Pad 6 dan sejenisnya. Ini tuh fitur premium yang biasanya cuma ada di jajaran smartphone flagship. Buat yang concern sama dukungan software, Xiaomi 13T akan dapat support sampai di Android 17, sementara V30 sampai di Android 16. Buat kalian yang punya ekspektasi tinggi soal performa, kedua smartphone ini so far udah cukup berhasil selama nggak dibandinginnya sama HP gila macam Poco X6 Pro ya. Ngomongin benchmark, Dimensity 8200 Ultra secara peak performance masih sedikit di atas Snapdragon 7 Gen 3. Walau secara fabrikasi udah sama-sama 4 nanometer, cuma gap di CPU clock speednya emang nggak bisa bohong. Semua pengetesan populer di aplikasi benchmark hasil keduanya sesuai sama ekspektasi. Paling sedikit yang jadi catatan untuk Xiaomi 13T setelah update ke HyperOS, entah kenapa nih skor AnTuTu-nya jadi lumayan turun jauh. Sementara untuk di CPU throttling test ternyata Snapdragon 7 Gen 3 hasilnya malah di bawah Dimensity 8200 Ultra. Walaupun dari performa chipset beda keduanya beti alias beda tipis, tapi kalau soal komputasi harian di sini bedanya justru lumayan berasa kalau sengaja dibanding-bandingin. Vivo V30 masih pakai jenis storage UFS 2.2, sementara di Xiaomi 13T pakai 3.1. Jadi secara otomatis aktivitas buka tutup aplikasi dan kecepatan mengakses file lebih terasa gesit dan responsif di Xiaomi 13T daripada V30. Itu juga alasan kenapa saya nggak nyaranin untuk user V30 nyalain virtual RAM yang pastinya bakalan ngambil space dari internal memori. Untuk hasil gaming test lebih condong berpihak ke Xiaomi 13T khusus buat jalanin game-game super berat kayak misalnya Genshin Impact.
Disetting ke grafis highest, rata-rata FPS-nya bisa dapat lebih tinggi sekitaran 8 FPS di Xiaomi 13T kalau dibandingkan sama hasil gaming testnya Vivo V30. Jadi menurut saya gap atau selisih performa di antara kedua smartphone ini adalah hal yang wajar. Yang penting sih buat digeber main Genshin Impact, keduanya masih bisa tuh ngangkat sampai 50-an FPS. Untuk suhu maksimal yang selama ini saya dapetin, rata-rata keduanya juga masih ada di angka sekitar 42 derajat Celcius, jadi masih wajar. Nah, kalau game wajar kayak Mobile Legends sih ya overall keduanya hampir-hampir susah ya buat dibedain. Pokoknya untuk performa dan frame rate-nya semuanya tuh bisa mentok rata kanan. Udah gitu suhu keduanya juga relatif adem, jadi aman banget buat dipakai nge-push rank berjam-jam. Paling sedikit catatan buat player PUBG Mobile. Soalnya opsi 90 fps atau Extreme Plus baru bisa kebuka di Xiaomi 13T, kalau di V30 sampai hari ini posisinya belum kebuka. Untuk gambaran daya tahan baterainya ketika dipakai gaming kayak gimana? Main Mobile Legends sekitar 1 match 20 menitan dengan settingan yang sama, Vivo V30 bisa lebih irit 1% daripada Xiaomi 13T. Ngomongin performa udah, sekarang gimana soal urusan baterai dan charger? Nah, di bagian ini bedanya lebih gampang kelihatan lagi. Isi baterainya emang sama-sama 5000 mAh, tapi di sini V30 harus kita kasih kredit lebih karena bisa punya ukuran bodi yang jauh lebih tipis. Udah gitu, daya tahan baterai dan charger speednya juga lebih superior. Untuk SOT pemakaian harian wajar termasuk sesekali main game, Xiaomi 13T biasanya bisa dapat SOT sekitaran 6 jam. Nah, kalau di V30 saya bisa dapat selisih 1 jam yang lebih lama. Untuk selisih charger speednya juga lumayan banget ya. V30 bisa ngecharge 8 menit lebih cepat daripada Xiaomi 13T. Untuk performa kamera masing-masing punya resepnya sendiri-sendiri. Saya nggak akan jelasin lagi nih spek dan detail kameranya kayak gimana. Intinya kedua HP ini kameranya masuk rekomendasi terbaik untuk kelas harganya. Yang paling penting semua lensanya kepake alias nggak pakai gimmick-gimmickan. Nah, dari beberapa sampel fotonya bisa dilihat kalau karakter kameranya tuh punya perbedaan. Preferensi tone colornya Xiaomi 13T lebih ke arah cool, sementara Vivo V30 ke arah warm. Ciri khas processingnya Xiaomi juga masih terasa banget karena coba perhatiin di bagian kontras dan sharpness-nya itu lumayan di boost. Cuma emang untuk di bagian gelap terang, shadow dan highlight-nya jadi berasa kurang angkat. Sementara V30 punya ciri khas processingnya Vivo yang bisa ngangkat shadow dan highlight lebih baik, hasilnya bisa dibilang lebih sosmed ready. Cuma di sini kekurangannya fotonya emang cenderung sedikit lebih soft dan kalah tajam daripada Xiaomi 13T, terutama kalau fotonya kita cropping. Apalagi kalau buat urusan foto-foto jarak jauh mulai dari pembesaran 2 kali, 5 kali bahkan sampai 10 kali, Xiaomi 13T lebih unggul karena punya lensa tele 2 kali optical zoom, sementara V30 cuma ngandelin digital zoom aja. Tapi walaupun begitu, V30 ini punya mode Supermoon. Jadi buat yang mau foto-foto bulan, walaupun zooming maksimal kedua smartphone-nya sama-sama bisa 20 kali, sayangnya by default nih Xiaomi 13T nggak punya fitur atau mode bulan secara dedicated. Makanya hasilnya nggak bisa serapih kayak di V30. Kalau untuk objek foto jarak dekat, entah kenapa nih hasil kameranya V30 berasa lebih enak buat dilihat sama mata. Pertama, komposisi warnanya lebih pas, exposure-nya lebih dapet, terus detail sama ketajamannya juga oke banget. Sama sekali nggak keteteran buat ngelawan Xiaomi 13T. Untuk kamera ultrawide saya juga prefer ke V30. Alasannya pertama, dynamic range-nya bisa sedikit lebih ngangkat bagian shadow dan highlight. Bisa dilihat bagian dedaunan dan cermin air yang ada di bawah lantai. Terus yang kedua, kameranya juga sedikit lebih tajam ya. Bisa langsung kelihatan kalau kita cropping beberapa kali, terutama untuk foto-foto ultrawide di kondisi cahaya yang kurang proper. Di sini V30 makin terasa lebih superior dibandingkan ultrawide-nya Xiaomi 13T. Buat yang suka foto-foto dengan objek wajah manusia, bagian ini wajib banget diperhatiin ya. Kebetulan ini semua sampelnya ada di situasi indoor. Dua foto ini bedanya bisa langsung terasa tanpa harus saya jelasin. Buat yang cari sosmed ready, jelas V30 bakalan lebih proper buat dilihat ataupun langsung dipost ke sosial media. Contohnya nih, kulit anak saya ini bisa kelihatan sedikit lebih putih dari yang sebenarnya.
Terus bisa dilihat juga garis-garis rambutnya itu bisa kelihatan lebih detail, termasuk di bagian alis dan bola mata yang semuanya terhandle dengan sangat baik. Sementara untuk Xiaomi 13T itu karakternya masih belum berubah ya, kayak yang udah. Fotonya akan lebih ke arah natural looks dengan sedikit polesan ala-ala style dari Leica yang mungkin bukan selera untuk semua orang. Soalnya kadang-kadang tuh bikin skin tone jadi kelihatan pucat dan agak kemerah-merahan, terutama di kondisi yang cahayanya kurang proper. Kita lanjut ke bagian low light atau fotografi malam hari. Sebenarnya hasil keduanya udah sama-sama bagus, nggak kelihatan ada hasil yang jomplang banget. Paling perbedaan karakter tone colornya aja. Kalau V30 balik lagi ke arah warm, sementara Xiaomi 13T lebih ke cool. Di Xiaomi 13T processing kameranya juga masih tetap ya ngeboost bagian kontras dan sharpness. Sementara di V30 lebih ke arah ngeboost bagian highlight dan shadow. Overall sih ya keduanya berimbang dan sama-sama oke. Terakhir untuk urusan perselfian saya coba singkat aja karena secara kelas V30 ini sebenarnya agak OP kalau kita bandingin sama Xiaomi 13T. Pertama, resolusinya lebih gede, punya autofocus, dia support sama selfie wide angle, terus videonya juga bisa rekam format 4K. Overall kamera selfie-nya V30 hampir semuanya lebih baik daripada 13T. Mulai dari skin tone yang akurat, dynamic range yang lebih oke, sampai detail yang lebih dapat. Oke, kelebihan video recording di kedua smartphone ya, Vivo V30 dan Xiaomi 13T. Dia di Full HD 30 fps, kelebihannya dia bisa pindah ke lensa ultra wide. Nah, seperti ini. Ini dia langsung pindah ke lensa ultrawide tanpa harus matiin video recordingnya. Nah, bedanya kalau di V30 dia lebih keren lagi. Dia bisa pindah ke kamera depan. Tuh, sementara kalau di Xiaomi 13 nggak bisa. Ini bisa balik lagi. Gitu. Keren ya. Oke, sekarang kita cobain V30 dan Xiaomi 13T di Full HD 60 fps. Di sini bisa dilihat saya bawa jalan, terus kita coba panning. Kalau dari viewfinder sih ini kayaknya nih Xiaomi 13T sedikit lebih oke ya, lebih stabil. Tapi untuk dynamic range ini kayaknya Vivo V30 shadownya bisa lebih ngangkat sih ya, bisa lebih ngangkat, terus ya exposure juga bisa lebih ngangkat. Oke, untuk kamera depan ini kayaknya mutlak ya, saya harus lebih pilih Vivo V30. Pertama, teman-teman bisa lihat resolusinya bisa di 4K 30 fps, terus bisa juga di Full HD 60 fps. Terus yang penting dia juga FOV-nya bisa lebih lebar ya, 0,8x dibanding viewfindernya Xiaomi 13T. Ini menghadap ke backlight ya. Di 4K 30 fps ini kita coba untuk panning, hasilnya kayak gini untuk video di malam harinya ya. Ini sama-sama stabil. Oke, ini dia Vivo V30 dan Xiaomi 13T. Di sini bisa dilihat memang punya kelebihan ya, apalagi kita bisa panjangin kayak gini. Wah, ini kalau buat vlog mah enak banget ini. Sebagai penutup, kedua smartphone ini punya caranya sendiri-sendiri buat menggoda Anda semua sebagai calon pembeli. Plus dan minus keduanya pastinya ada, jadi tinggal ya disesuaikan aja sama karakter dan kebutuhan kalian bakalan seperti apa. Intinya kalau soal price to performance, kedua smartphone ini nggak akan mengecewakan dan sangat-sangat recommended untuk dibeli. Apalagi Vivo V30 yang varian basic, kita bisa dapetin dengan harga di bawah 5 juta rupiah di toko-toko online. So, gimana kalau kalian pilih Xiaomi 13T atau Vivo V30? Yuk, coba drop komen di bawah. Sekian video kali ini, makasih buat yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Hai, Tunusa pamit and bye-bye.